teman-teman sekalian, pada kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang am dan khos dalam ulumul Quran. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian am dan lafaz-lafaz am. Jadi langsung saja, pengertian al-am. Am secara etimologi berarti merata, yang umum. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Muhammad Adib Soleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Adapun menurut ulamaan Hanafiyah, al-am adalah setiap lafaz yang mencakup banyak hal, baik itu secara lafaz maupun makna. Adapun menurut Al-Ghazali, al-am adalah suatu lafaz yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Menurut Al-Badawi, al-am yaitu suatu lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dalam satu kata. Kemudian menurut ulama Hanabilah, al-am ialah lafaz yang mengumumi dua hal atau lebih. Dapat kita ketahui dari beberapa pengertian tadi bahwa secara substansial tidak memiliki perbedaan yang spesifik dalam memaknai bagaimana itu al-am. Jadi artinya suatu lafaz dikatakan am apabila kandungan maknanya tidak memberikan batasan pada jumlah yang tertentu. Kemudian selanjutnya adalah lafaz-lafaz al-am. Yang pertama, lafaz kullu dan jami' seperti terdapat dalam surat At-Tur ayat 21. Kullu amrim bima kasaba rahim. Kemudian yang kedua, itu sigot jama' yang disertai alif lam di awalnya seperti lafaz al-walidat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Al-walidatu yurdi'na auladahunna. Kemudian selanjutnya yaitu kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam seperti lafaz al-insan dalam surah Al-Asr ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Kemudian selanjutnya yaitu isim syarat, kata benda untuk mensyaratkan seperti kata man dalam surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Kemudian ada isim nakiroh yang dinafikan seperti kata la junaha dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Wala junaha alaikum tankihuhun. Kemudian selanjutnya itu isim mausul, yaitu kata ganti penghubung. Misalnya kata alladzina dalam ayat 10 dalam Quran surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Baik, itulah dari pembagian lafaz-lafaz am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang dalalah lafaz am dan macam-macam lafaz am. Nah, apa itu dalalah lafaz am? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keumuman lafaz am itu akan tetap ke dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang dijadikan dasar untuk mentahsiskannya. Meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa setiap lafaz am pasti ada dalil yang mentahsiskannya. Atas dasar itulah sehingga mereka membuat suatu kaidah ma min amin illa khusisha. Tidak ada lafaz am melainkan selalu ditahsiskan. Nah, berdasarkan kaidah tersebut, maka mereka berpendapat bahwa lafaz am itu dalalahnya dhoniyah, bukan qat'iyah. Oleh karenanya, apabila seorang menemukan lafaz am, maka hendaklah mereka itu mencari tahsisnya sebelum diamalkan. Nah, di antaranya yang berpendapat demikian adalah jumhur ulama seperti madhab Syafi'i. Nah, sedangkan madhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya lafaz am itu bersifat qat'iyah, pasti ya. Menurutnya bahwa lafaz am itu memiliki makna secara pasti, tegas, selama tidak ada dalil yang menyalahinya. Berkaitan dengan masalah ini, mereka membuat kaidah sebagai berikut. Nah, apabila terdapat lafaz am, maka yang dimaksudkan adalah seluruh satuan-satuan yang dapat masuk ke dalamnya dan ia bersifat qat'i sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengkhususan dan yang membatasi sebagian satuan-satuannya. Nah, yang kedua yaitu tentang macam-macam lafaz am. Nah, macam-macam lafaz am ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-am yuradu bihil am, yang artinya yaitu lafaz am yang tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkan.
Contohnya dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang melatah pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu am yuradu bihil khos. Apa itu am yuradu bihil khos? Am yuradu bihil khos yaitu lafadz yang disertai dengan qarinah yang menghilangkan arti umumnya, dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satunya. Contohnya yaitu dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Nah, manusia dalam pengertian nas ini adalah am, yang dimaksud itu khusus, yaitu khusus untuk orang-orang mukallaf. Karena akal itu sebuah batasan yang menetapkan tidak masuknya anak kecil dan orang gila termasuk dalam mukallaf itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang am mahsus. Apa itu am mahsus? Am mahsus yaitu am mutlak yang tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nas-nas yang didatangkan dengan sigot umum tidak disertai dengan qarinah, sekalipun qarinah lafziyah atau tertulis atau akliyah dalam pemikiran yang menyatakan keumuman atau kekhususan. Lafaz-lafaz am semacam ini adalah jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan dirinya mereka selama 3 quru'. Baiklah, materi berikutnya yaitu lafadz khos. Lafadz khos ini adalah kebalikan dari lafadz 'am yang bermakna umum. Lafadz khos ini adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna khusus. Berikut akan saya sebutkan beberapa pengertian lafadz khos menurut ulama. Yang pertama yaitu menurut Manaul Qattan. Lafadz khos adalah lafadz yang merupakan kebalikan dari lafadz 'am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Yang kedua menurut Mustafa Said Al-Kin, lafadz khos adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Selanjutnya menurut Abdul Wahab Khalaf, lafadz khos adalah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Berikutnya adalah karakteristik lafadz khos. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan tadi, maka dapat diketahui lafadz khos yaitu dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lafadz tersebut menyebutkan tentang nama seseorang, jenis, golongan, atau nama sesuatu seperti dalam surat Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, yang artinya Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Lafadz Muhammad pada ayat tersebut merupakan lafadz khos karena sudah dengan jelas lafadz Muhammad itu hanya menunjukkan satu pengertian, yaitu untuk Nabi Muhammad SAW. Karakteristik kedua yaitu lafadz tersebut menyebutkan jumlah atau bilangan tertentu dalam satu kalimat, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang artinya dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaklah ia menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru'. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut sudah jelas menjelaskan bahwa iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya adalah 3 kali quru'. Lafadz thalathah pada ayat tersebut merupakan lafadz khos karena secara tegas menyebutkan tentang jumlah atau bilangan tertentu. Karakteristik yang ketiga yaitu lafadz tersebut dibatasi dengan suatu sifat tertentu dan diidhofahkan, seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minah, yang artinya
Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Lafadz raqabah mukminah atau hamba sahaya yang beriman dalam ayat tersebut merupakan lafadz khos karena menunjukkan pada satu jenis tertentu, yaitu hamba sahaya yang beriman. Selanjutnya yaitu dalalah lafadz khos. Jumhur ulama telah sepakat bahwa lafadz khos ini dalam nas syara' menunjuk kepada dalalah qat'iyah. Artinya, selama lafadz tersebut tidak ada qarinah yang menunjukkan kepada makna lain, maka hukumnya tetap qat'i seperti firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Lafadz salasah dalam ayat tersebut adalah lafadz khos yang tidak mungkin untuk diartikan makna selain 3 hari. Oleh karenanya, dalalah maknanya adalah qat'iyah atau pasti, dan dalalah hukumnya pun juga qat'i. Lafadz khos yang ditemui dalam nas wajib diartikan sesuai dengan arti hakiki selama tidak ditemukan dalil yang memalingkan dari arti hakiki ke arti yang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.